Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kelas saya, Vina Mahdalena, pada mata kuliah Visual Communication di pertemuan keempat. Kita akan membahas teman-teman mengenai visual cues dan desain proses. Baik, kita mulai. Ya, visual cues ini teman-teman sama juga dia berhubungan dengan unsur-unsur dan elemen dari desain grafis waktu kita pertemuan pertama ya, mungkin kalian masih ingat. Nah, visual cues ini ada 4. Yang pertama itu ada color, yang kedua ada form itu ada dots, liners, dan shapes. Lalu depth, ada 8 unsur dari depth, yaitu ada space, size, ada color, ada lighting, ada textural gradients, ada interposition, time, dan perspective. Selanjutnya nomor 4 itu ada movement. Di sini ada real, apparent, graphic, dan implied. Baik, teman-teman, kita akan belajar mengenai color. Di sini 3 teknik untuk mendeskripsikan warna, ya. Jadi ada teknik yang kemudian bisa kalian gunakan. Ini sebenarnya warna apa sih untuk mengkategorisasi atau mendeskripsikan warna? Baik, yang pertama itu ada objective method. Ini sama seperti waktu pertemuan 1 saya menjelaskan mengenai RGB dan CMYK, perbedaan antara digital dan printing desain grafis ya. Jadi objective method ini membagi menjadi 2 kategori warna. Yang pertama ada additive primary color atau warnanya yaitu RGB, red, green, dan blue. Dan yang kedua ada subtractive primary color, warnanya di sini ada CMY, cyan, magenta, dan yellow. Additive primary color itu dibuat atau berdasarkan dengan cahaya. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita ingin membuat produk kemudian ditampilkan di digital ya, media digital, kita menggunakan setting warna yang RGB karena dia dibuatnya itu dari cahaya, teman-teman. Ya. Kemudian yang subtractive primary color, ini kalau kita mau dicetak ya, kita gunakan setting warna yang CMY atau CMYK. Ya, karena dia dibuatnya warnanya ini dari gabungan atau pencairan sesuatu yang transparan, itu bisa disebut juga tinta gitu. Kemudian di RGB, di additive primaries and color mixing ya, kalian bisa lihat bahwa itu ada warna di dasarnya red, green, dan blue. Yang backgroundnya itu hitam. Kita ilustrasikan bahwa monitor ini ketika tidak ada warnanya ya gelap, warnanya hitam gitu ya. Terus ada pencampuran atau mixing coloring di sini yang terjadi antara warna merah dengan warna biru. Warna merah dan warna biru itu menghasilkan warna magenta ya. Kemudian warna biru dengan warna hijau itu dia menghasilkan warna cyan, dan green kemudian bertemu dengan merah, dia menghasilkan warna kuning atau yellow. Nah, pencampuran dari 3 warna ini akan menghasilkan warna putih, teman-teman, yang di tengah ya, itu putih. Selanjutnya ini ada subtractive primary color atau yang CMY. Di sini dia dibuat dari tinta sehingga ilustrasi backgroundnya itu warna putih seperti kertas ya. Di situ ada warna magenta, cyan, dan yellow, dan ada juga color mixingnya. Di sini contohnya untuk warna kuning dan cyan dia akan menjadi hijau. Lalu cyan dan magenta dia akan menjadi biru. Lalu magenta dan kuning atau yellow dia akan menjadi warna merah, teman-teman. Jadi terus ketika mereka bercampur semua, dia akan terjadi warna atau pencampuran tersebut menghasilkan warna hitam atau black.
di sini ya. Ini objective method ya, warna-warna yang dasar yang memang kita lihat gitu. Baik, kemudian teman-teman, nah di sini yang menarik adalah ada suhu daripada warna, unique temperature of color. Jadi warna itu diilustrasikan dia memiliki suhu. Ada yang kita lihat ya di sini ya. Ada yang morning, after, dan evening. Ini maksudnya adalah dia itu diibaratkan matahari, teman-teman. Ya. Jadi kalau matahari pagi itu sekitar 2000 Kelvin sampai 3000 Kelvin. Ini dia warnanya kuning ke oren-orenan ya. Bisa dilihat yang morning, yang nomor 1. Selanjutnya dia afternoon. Ketika dia siang, matahari itu naik suhunya menjadi 5500 sampai 6500. Nah, warnanya ini menjadi lebih terang gitu. Jadi ketika warnanya terang, suhunya itu dia lebih tinggi. Nah, kemudian di evening, dia di sore hari. Nah, di sore hari dia turun lagi, teman-teman, karena warnanya menggelap ya. Orennya ada kehitaman, ada dia lebih gelap daripada yang morning, sehingga temperaturenya itu antara 1850 Kelvin sampai 2000 Kelvin. Oke, ini adalah unique temperature of color ya. Kemudian teman-teman ada cara lain yang kedua, atau cara yang kedua itu comparative method atau membandingkan. Nah, ini dengan cara membandingkan. Saya jelaskan menggunakan case. Jadi ada case study-nya. Di sini automobile paint for the Deluxe company used for Volkswagen cars from 1954 until 1982 could come in 28 shades of blue. Jadi tahun 1954 sampai 1982, ketika dulu ya, zaman dulu banget nih, si Deluxe ini mau ngasih warna buat mobil Volkswagen gitu. Nah, mereka itu memberikan 28 warna biru, shades of blue. Jadi beragam, 28 ragam warna biru. Itu ada Endora, Bahai, Bahama, Baltic, Belgrave, Commercial, Diamond, Flipper, Gemini, Gulf, Horizon, dan lain sebagainya ya. Jadi banyak banget warnanya karena mereka nggak mau kesalahan warna gitu. Jadi disodorin nih, warnanya mau yang mana. Jangan sampai kita salah ngecat nih atau salah perspektif, maunya biru tapi birunya biru apa, birunya yang seperti apa. Nah, kemudian berkembang ke sekarang ya teman-teman, mungkin juga udah pada tahu bahwa sekarang itu warna-warna diberikan kode. Saking banyaknya warna, gradasi warna atau shades of color gitu ya. Ada merah-merahnya, ada merah bata, ada merah marun, banyak ya merahnya. Di sini juga biru. Kita lihat birunya tuh sampai 60 shades nih kalau yang di coding. Kalau yang udah dikode ya. Jadi birunya ada biru langit, ada biru agak putih, ada biru laut, ada sampai pada biru dongker ya, atau biru yang memang gelap, hampir hitam gitu teman-teman. Tapi dia masuknya masih biru sebenarnya ya. Jadi comparative method. Nah, desainer sekarang itu biasanya mengirimkan warna bukan dengan kata-kata kayak ini logonya warna apa, biru, enggak gitu ya. Jadi mereka biasanya sudah pakai kode, ini warnanya warna apa, yang dikirim tuh kode warnanya, saking banyaknya shades of color tuh. Jadi hati-hati dalam mengerjakan desain, karena desain itu biasa kan dikerjakan tim. Kalau misalnya ada 2 yang mendesain, nah itu harus selalu berkomunikasi gitu teman-teman ya. Jadi ini warnanya, shadesnya itu kodenya apa, biasanya seperti itu ya. Jadi kita dipermudah oleh kode nih sekarang supaya nggak salah
warna. Gitu. Oke, selanjutnya, nah ini yang ketiga ada subjective method. Jadi subjective method ini membagi warna menjadi dua ya teman-teman, warm colors sama cool colors. Nah, warm colors ini atau warna-warna hangat, ini ada warna kuning, orange, dan merah. Selanjutnya yang cool colors, ini ada warna hijau, biru, dan ungu. Nah, dalam educational psychologist give the meaning of mood color. Jadi dalam psikologi pendidikan gitu ya, bahwa warna ini ternyata ada maknanya loh gitu. Bisa kita lihat di sini ya. Untuk red color itu ada excitement, strength, love, dan energy. Jadi ada beberapa penelitian nih teman-teman mengenai anak-anak ya, educational psychologist ini. Jadi ketika anak itu senang atau happy, dia menggunakan atau memilih warna-warna yang terang gitu. Kalian bisa lihat gak ini di samping sini ya, nih ini ada lukisan kaligrafi atau apa nih, mural dari anak-anak saya ya. Jadi mereka itu memang ketika happy, perasaannya seneng, mereka tuh cenderung menggunakan warna-warna terang. Tapi ketika dia mungkin lagi sedih atau dia itu sedang kayak bad mood gitu ya, in the bad mood, dia cenderung menggunakan geometris atau garis-garis yang ruwet. Jadi gambarnya tuh nggak jelas gitu, abstrak, gambar apa terus dikurek-kurek gitu ya teman-teman ya. Pokoknya ini banget deh, kelihatan banget bahwa mereka nggak lagi baik-baik aja gitu. Nah, ini hasil penelitian dari educational psychologist-nya. Terus di orange ini diartikan bahwa dia mencerminkan confidence, success, terus bravery sama sociability. Jadi kalau misalnya kayak mau bikin logo tentang komunitas gitu, mungkin ya bisa pakai orange. Lalu selanjutnya yellow, di sini ada creativity. Nah, kuning ya ternyata warna yang menunjukkan creativity, sama happiness. Happiness itu kuning juga, warmth dan cheer atau keceriaan. Jadi banyak juga teman-teman kalau dilihat logo-logo sekolah kayak preschool gitu ya, atau playgroup gitu-gitu, itu menggunakan warna kuning banyak ya, karena dia mencerminkan happiness, cheer, creativity, dan warmth. Lalu selanjutnya ini ada green. Green itu biasanya nature, healing, freshness, dan quality. Jadi kalau kalian mau mendesain sesuatu yang alami gitu ya, atau lingkungan banget, itu biasanya menggunakan warna hijau, atau sesuatu yang seger gitu ya, itu juga bisa warna hijau. Lalu selanjutnya nih blue. Nah, kalian mungkin sering dengar I'm feeling blue gitu. Nah, itu apa sih artinya atau maknanya gitu kan? Nah, si blue ini itu menunjukkan trust, peace, loyalty, and competence. Jadi menunjukkan kedamaian juga, terus kepercayaan juga, dan loyalty, kesetiaan gitu ya. Terus yang ke berapa nih? 6. Yang ke-6 itu ada pink. Nah, pink ini compassion, sincerity, sophistication, sama sweet. So sweet gitu ya. Jadi kalau bluish pinkish gitu, jadi kesannya sweet banget. Atau kalian misalnya lihat logo food and beverage yang dia tuh tentang, atau dia itu bisnisnya di bagian kue-kue gitu ya, sweet. Nah, itu juga bisa pakai warna pink, ada sentuhan pinknya, itu juga lucu. Lalu selanjutnya teman-teman, ini ada purple yang ungu ya. Jadi purple ini melambangkan royalty, luxury, spirituality, sama ambition. Jadi ambisi ya, kayak kalau di kita logo Visip itu kan purple ya, kita diidentifikasi dengan warna ungu. Nah, ungu ini artinya ternyata luxury juga, mewah juga gitu. Terus ambisi, nah berambisi. Selanjutnya ada brown. Nah, brown ini ada dependable, rugged, trustworthy, dan simple. Jadi kalau coklat itu juga bisa
ini ya, trustworthy ya, kepercayaan gitu. Terus dia juga bisa diilustrasikan dengan simple. Selanjutnya black and white. Jadi kalau black dulu ya, black ini formality. Jadi biasanya kalau kita ke acara formal, kebanyakan orang-orang pasti pakai baju hitam ya. Formality. Terus dramatic. Nah, kalau misalnya kalian lihat tuh makeup artis, terus dia pakai di matanya warna-warna hitam itu biar terlihat lebih dramatic. Nah, bisa ternyata hitam. Dan sophistication, lalu security, keamanan. Tuh. Terus selanjutnya ini white yang terakhir. Jadi kalau white itu ilustrasinya atau maknanya dia bisa clean atau bersih ya, simplicity. Jadi kalau yang suka-suka warna white biasanya orangnya ya sederhana gitu. Atau innocence dan honest. Honest itu jujur ya. Jadi itu ya beberapa makna dari warna, dan ini sangat subjektif ya teman-teman. Jadi subjektif method ini emang benar sangat subjektif. Tadi blue ini kan juga sebenarnya kalau I'm feeling blue bisa kita katakan moodnya itu lagi sad ya kan, bisa aja kan. Nah, terus bisa aja kalau pink itu saya mau pilihnya yang love ya, kasih sayang gitu kan juga bisa. Jadi sangat subjektif ya. Nah, selanjutnya ini ada foam. 3 types of foam. Jadi ada 3 tipe dari suatu bentuk gitu ya, foam. Nah, yang pertama ini ada dots. Dots ini merupakan titik ya, teman-teman, titik. Jadi the dot is the simplest form that can be written in stylus. Jadi memang si titik ini sesuatu yang paling simple. Jadi cuma titik gitu aja. Kalau kita gambar ya titik. Kayak kalau misalnya anak TK mau belajar huruf menulis huruf A, itu kan ada titik gitu ya. Nanti mereka suruh bikin garisnya. Nah, ini dots. Jadi contoh gambarnya di sini kalian bisa lihat bahwa gambar si wanita ini itu terbentuk dari titik-titik. Gitu, dari banyak titik-titik yang kemudian dikasih warna gitu ya teman-teman. Terus dia menjadi figure atau image, jadi satu gambar yang bermakna ya dari kumpulan titik. Sama juga halnya ketika kalian punya foto terus di zoom terus sampai pixelnya tuh kelihatan. Nah, itu juga kelihatan nanti titiknya ya. Baik, selanjutnya ini ada lines, jadi atau disebut juga garis ya. When dots of the same size are drawn so closely together that there is no space between them. Jadi kalau titik yang digambar tanpa celah ya, saking deketnya gitu, dia so closely together sampai nggak ada celahnya di antara mereka, itu disebut dengan garis. Gitu. Jadi gambar ini ya, yang daun-daun ini itu di dasarnya itu cuma penarikan garis-garis aja, garis vertikal, horizontal, diagonal, tapi kemudian bisa membentuk gambar atau image yang kemudian bermakna ya, dan keren banget sih kalau menurut saya buat background gitu kan bisa kan. Ini fungsinya gambar ini itu dekoratif. Cakep ya, jadi cuma dari garis terus dikasih warna-warni jadilah gambar. Baik, selanjutnya ini ada shapes. Nah, saya contohin ini pakai shapes yang memang basic ya, kayak bintang, segitiga, trapesium, kotak, persegi panjang, dan lingkaran. Nah, shapes ini the combinations of dots and lines into patterns that occur throughout nature and graphic design. Jadi kombinasi dari garis dan titik ya, membentuk suatu patterns. Terus yang secara alami gitu. Oke.
Selanjutnya ini ada gambar bintang ya, gambar bintang di sini itu sebagai di sini bintang diilustrasikan, memang dia bintang. Lalu ada gambar segitiga diilustrasikan dengan pegunungan gitu. Terus selanjutnya ada rumah ini atapnya diilustrasikan dengan trapesium ya. Lalu ada kotak juga, kotaknya ini untuk bangunan rumahnya. Lalu ada jendela, ada pohon yang di basicnya itu ada persegi panjang dan lingkaran. Jadi dari shapes yang ada itu bisa membentuk suatu cerita, teman-teman. Ya. Selanjutnya ini depth. Nah, yang depth ini ada 8. Jadi 8 depth cues. Di sini 8 depth cues. Ada 8 jenis kedalaman ya, atau isyarat. Nah, yang pertama ini ada space. This cue depends on the frame in which an image is located. Jadi space ini berkaitan dengan di mana sih si image-nya diletakkan gitu. Bisa fontnya atau teksnya, bisa gambarnya. Dari kedua gambar ini, teman-teman, jadi ada gambar yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu punya space yang baik gitu, good in space. Jadi dia antara fontnya atau tulisannya dia bisa terbaca dengan baik. Nah, yang sebelah kanan itu space-nya bisa dikatakan kurang baik ya, karena sulit untuk dibaca pada akhirnya. Ini maksudnya apa, tulisannya apa gitu, jadi nggak jelas. Nah, selanjutnya ini ada size. Jadi untuk size itu sendiri, kalian mungkin pernah lihat ya teman-teman, ilusi gambar. Nah, ini juga berhubungan dengan size. Jadi if a viewer is aware of an object's actual size, it can help in the illusion of depth perception. Di gambar ini anak kecilnya ada yang ukurannya sama dengan aslinya, in real size, yang sebelah kiri ya. Lalu yang di sebelah kanannya dia tuh sampai atap gitu gedenya, kan nggak mungkin ya. Jadi ternyata ini dibuat, teman-teman, medianya ya, medianya dibuat sedemikian rupa sehingga perspektifnya ini ada peephole. Kalian lihat peephole, nah itu untuk mengintip atau untuk meletakkan lensa kamera kalau di foto. Dari peephole ini itu nanti bisa terlihat bahwa gambar yang sebelah kanan seolah-olah dia sampai atap gitu, karena dekat dengan peephole. Tapi kalau misalnya yang actual size itu memang gambarnya secara real dan dilihat dari, diintip dari peephole-nya itu jaraknya agak jauh gitu ya. Jadi ini salah satu contohnya untuk yang ukuran ya, teman-teman. Selanjutnya ada color. Nah, di sini color itu berhubungan dengan high contrast picture with great differences between light and dark tones, seems closer than object colored with more neutral tones. Jadi kalau color di sini adalah high contrast picture, hubungannya dengan kontras. Nah, warna yang merah pada bunganya itu sangat kontras dengan warna biru dan warna apa ya, ini coklat ya, agak-agak coklat gitu pada tangkainya. Sehingga si warna merah ini dan warna coklat pada pohon itu terlihat jelas dan terlihat kedalamannya ya, dia di depan, dia terlihat di depan gitu daripada backgroundnya ini yang gunung, yang langit. Nah, itu kan terlihat di belakang, jadi ada kedalaman di situ ya pada gambar ini dilihat dari kontras warna. Jadi warna warm itu, teman-teman, itu biasanya dia bisa memberikan ilustrasi ya, bahwa warm color ini lebih catchy gitu
lebih catchy. Kita kan akan terfokus kepada pohonnya ya, kepada pohon dan bunga-bunganya ya. Kita nggak terfokus ke background kan, karena dia warnanya lebih jelas, si worm ini lebih terang gitu daripada yang belakang, daripada yang neutral tones. Nah, selanjutnya ini ada lighting atau cahaya. Jadi differences in light intensities can communicate depth. Kelihatan banget ya, jadi bahwa ketika cahayanya terang itu dia seolah-olah si orang ini menuju ke keluar dari sebuah gua gitu. Jadi ini adalah gua di dalamnya. Nah, di luar itu kayak alam bebas nih. Nah, ini kelihatan banget nih, guanya ini ada kedalamannya gitu, dari lighting, dari cahayanya. Oke, lanjut. Ini ada textural gradients. Nah, ini juga jelas terlihat ya teman-teman, the distortion in size which closer objects have compared to objects farther away. Nah, ini juga kelihatan bahwa semakin ke sana semakin jauh. Dan yang di sebelah sini kita bisa lihat teksturnya, bahwa si tanah ini sangat kering sampai dia berkerak ya, sampai berkerak. Ini bahwa menandakan si tanah ini very very dry gitu, sangat-sangat kering. Dan kelihatan juga kedalamannya pada akhirnya. Terus selanjutnya ini ada interposition. Jadi interposition di sini adalah the act of getting involved in a situation in order to influence. Jadi kita berada dalam situasi di mana kita tuh ingin mengajak orang ya buat ngeliat. Nah, ini contohnya adalah magazine atau majalah, teman-teman. Jadi ini ada majalah tenis ya di judul majalahnya ini. Lalu ada subjudulnya The Well-Being Issue. Lalu ada headline-nya nih. Ada 20 Things You Need to Know About Nutrition, ada Become a Better Double Partners. Jadi ini memang sudah di template seperti ini gitu ya. Ini interposition. Jadi kita juga harus meletakkan sesuatu ya. Kalau headline ya di atas gitu ya. Kalau spoiler nih kan spoiler nih. Ini ada di samping-samping sini. Enggak tiba-tiba di atas gitu, enggak di samping judul kan enggak ya. Jadi kita harus mentemplate-nya dengan benar. Jadi posisinya harus benar. Terus dia juga menggunakan fotonya ini ada bola tenis dan raketnya. Jadi benar-benar merepresentasikan bahwa ini adalah majalah khusus tenis gitu ya. Jadi menginfluence orang-orang yang suka tenis untuk membaca majalahnya. Lalu ini ada time. Jadi bisa kita lihat ya di koran Tempo dulu ini. As a depth cue, time refers to a viewer's attention to particular element within an image. Jadi kita dibawa ke masa lalu. Kita bisa tahu ini dari masa lalu dari apa? Dari segi gambarnya ya. Terus dari segi jenis kertasnya yang udah lusuh, misalnya udah coklat-coklat. Terus dari segi spelling penulisannya ya, kelihatan banget kan, itu kan jadul ya, ejaan zaman dulu banget. Cahaya, pembentukan kabinet Baroe Oenpek, nah itu kan kelihatan banget bahwa dia punya historical tuh. Selanjutnya ini perspektif. Nah, perspektif it is equal parts brain function and learn behavior. Jadi ini berhubungan dengan fungsi otak kita dan cara kita belajar terhadap perilaku. Ini ada 3, ada illusionary perspective, geometrical perspective, dan konseptual. Kalau illusionary ini kita bisa lihat ya gambar di samping itu seolah-olah tangannya tuh keluar dari kertas gitu teman-teman. Ya nggak sih? Padahal enggak ya. Padahal itu cuma gambar aja ya. Jadi nggak beneran keluar dari kertas. Lalu selanjutnya geometrical perspective. Nah, ini kan tangannya di unsurnya itu kebanyakan garis-garis gitu ya. Nah, ini kita lihat seolah-olah tangannya ini seperti hidup gitu loh. Kayak
kayak beneran lagi menggambar gitu, padahal itu tangannya itu kan gambar juga. Itu geometrical perspective. Terus yang ketiga ini ada conceptual perspective. Jadi konseptual ini disebutnya jadi seolah-olah tangan yang kanan menggambar kiri ya, padahal pas kita balik tangan yang kiri juga menggambar tangan yang kanan. Nah, ini konseptual perspektif ya, dari segi konsep. Selalu teman-teman, ini ada movement, silakan kalian lihat gambarnya selama 30 detik aja. Apa yang terjadi 30 detik ya, coba diperhatikan baik-baik, dilihat gambarnya kayak bergerak nggak sih? Ini gambarnya yang bergerak atau mata kita yang bergerak-gerak? Nah, ini adalah movement atau gerakan ya. Color, form, and depth join movement to constitute principal qualities of image that make the cells in the visual cortex ya. Jadi di bagian otak kita yang memproses visual ini itu merespon begitu cepat terhadap gambarnya, terhadap stimulus yang diberikan, sehingga seolah-olah ini gambarnya bergerak teman-teman, padahal enggak, padahal ini gambar biasa aja ya. Ini juga salah satu emotional optik ya, yang mungkin kalian bisa cari juga di banyak sumber. Misalnya ada yang melihat satu titik terus nanti tiba-tiba kok jadi muter-muter gambarnya, seolah-olah bergerak gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang otak kita tuh bisa dimainin loh ternyata ya, otak kita tuh ternyata bisa dimainin dengan hal-hal ini, dengan gambar. Nah, selanjutnya ini ada desain proses ya. Jadi kemarin mungkin kalian udah diberitahukan sedikit mengenai desain proses, bahwa desain proses ini ada 5 tahap. Yang pertama design brief. Design brief itu menjawab pertanyaan mengenai what are you designing. Jadi apa yang kemudian kamu desain atau kamu buat, terus why, kenapa, dan who for. Desain itu untuk siapa. Jadi 3 pertanyaan ini yang harus kalian jawab dalam design brief. Nah, yang kedua ini ada research ya. Kalau research ini adalah collecting ideas and information. Jadi kalian mengumpulkan dulu, kalau misalnya mau bikin logo ya kumpulin dulu contoh-contoh logo yang menurut kalian bagus dan yang menurut kalian bad logo gitu, supaya kalian nggak mencontoh yang jelek. Itu generating of ideas. Yang ketiga, creating ideas based on the brief and research done. Jadi ketika briefnya itu udah selesai, terus researchnya juga udah selesai, kalian mulai coret-coret ya. Jadi penting banget buat orang desain mencoret-coret apa sih yang mau dibikin gitu. Jadi jangan cuman dipikirin di dalam otak aja ya, tapi juga harus dituliskan supaya kita nggak lupa gitu. Nah, ini generating of ideas-nya. Lalu yang keempat ada development and modifying concept. Ini yang paling penting ya, choose the best idea and design elements, principles, and scamper technique. Nanti saya jelasin mengenai scamper technique. Lalu modifying what you've done based on feedback. Jadi kalian mulai mengembangkan, developing ya. Kemudian kalian uji coba dulu. Setelah dikembangkan, kalian uji coba. Nah, kalian akan dapat evaluasi dan feedback. Kemudian kalian modifying gitu, kalian modifikasi berdasarkan dengan feedback yang diberikan. Kalau misalnya kalian bikin desain pakai dummy dulu untuk ke klien, kalian berikan dummy-nya dulu, nanti klien akan memberikan feedback, lalu kemudian bisa di revise gitu ya, direvisi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada presentation. Nah, presentation ini merupakan final dari desain prosesnya ya, present completed design. Artinya kamu udah punya desain yang fix untuk dipresentasikan kepada klien atau kepada orang yang memang membayar atau membutuhkan jasa kamu untuk mendesain gitu. Nah, ini ada scamper teknik teman-teman. Ini penting banget ya buat kalian ketahui. Jadi ada substitute, ada combine, ada adapt, ada modify,
put to another use, ada eliminate, ada reverse. Nah, yang substitute yang pertama itu replace one part of the product with another that works better. Jadi ketika kalian punya satu tim nih, misalnya ada 3 orang, nah tim kalian punya ide yang lebih baik gitu ya daripada ide kalian yang awal, itu sebaiknya jangan ragu-ragu untuk mengganti gitu, karena dalam mendesain sesuatu itu biasanya nggak mungkin bekerja sendiri ya teman-teman, jadi pasti ada tim. Nah, itu fungsinya kalian berpikir untuk atau memilih mana yang lebih baik gitu. Terus yang kedua ini ada combine. Jadi combine ini ada put different components together to improve a product. Ini ada kombinasi, misalnya kalian mau bikin logo, nah logonya itu awalnya cuma tipografi aja atau cuma teks aja, kemudian kok kayaknya gambar juga penting deh ditaruh di dalam logonya untuk misalnya memperjelas gitu atau menegaskan bahwa perusahaan kita ini misalnya perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Nah perlu tuh ada gambar dress kah atau baju anak-anak misalnya kalau memang itu baby store gitu ya. Jadi ada kombinasi di situ yang bisa digabungkan. Yang ketiga ada adapt. Adapt di sini update the product to new customer preferences. Nah, jadi kita harus memberikan kayak referensi gitu ya kepada si klien atau si customer ini. Ini loh yang kita mau konsep tuh ada 3 pilihan misalnya, atau kita mau sama seperti contohnya logo Apple tapi kita modifikasi nanti, konsepnya sama seperti ini, jadi kita ngasih preferensi kepada mereka, atau kita berikan contoh logo yang teks doang, teks yang kombinasi image, atau yang image-nya doang atau picture-nya doang, gambarnya doang. Nah itu kita bisa kasih preferensi dulu. Oh ternyata customer sukanya dia kombinasi antara teks sama image. Ya udah berarti kita akan mendesain logo itu yang unsurnya ada teksnya juga, ada image-nya juga. Gitu ya. Itu yang adapt. Selanjutnya modify. Modify ini change how the product looks, its appearance and presentation. Nah, jadi kita harus memodifikasi ya setelah mengadapt. Misalnya sama nih sama logonya McDonald, saya maunya ada inisial aja, terus ada tulisan nama dari restorannya. Tapi kan kita nggak mungkin ngikutin logonya McDonald's, tapi kita harus memodifikasi. Kita harus mengganti gitu ya. Gimana caranya supaya it's look good dan appropriate gitu, cocok dengan apa yang diminta oleh klien gitu. Yang selanjutnya ada put to another use. Jadi misalnya di sini use a product for a purpose for which it was not designed. Jadi misalnya kamu mau ngedesain logo untuk di Instagram ya teman-teman, tapi kamu juga harus kira-kira kalau ditaruh di web cocok nggak ya gitu. Jadi nggak hanya dia bisa ditaruh di Instagram profile, tapi dia juga mungkin bisa nanti ditaruh di web banner. Cocok nggak? Itu ya, put to another use. Selanjutnya ada eliminate. Ini scamper. Jadi E-nya itu eliminate. Get rid of parts that are almost useless or not valued by clients. Jadi kalau misalnya clients itu mengevaluasi dan meminta kayaknya unsur bintang-bintangnya dalam logo dihilangkan aja deh karena nggak sesuai dengan kita misalnya, atau karena mengganggu karena terlalu rame, dia pengennya yang simplicity aja. Nah itu juga harus dipertimbangkan ya oleh desainer, karena ujung-ujungnya desain kita itu yang pakai mereka gitu. Jadi ya memang harus mengikuti ya apa keinginan dari clients. Selanjutnya ada reverse. Nah ini reverse, deconstruct the product or eating some of its main pillars. Jadi kita juga harus memikirkan ulang ya, ini cocok nggak,
ini sesuai nggak dengan yang diminta oleh klien. Jadi rethink, mempertimbangkan ulang sebelum finalisasi dari logonya atau produknya. Nah, teman-teman, ini ada salah satu contoh ya, case study. Jadi di sini dia punya teman lagi S2 di cafe, dia nyambi kerja di agensi. Tuh, kira-kira udah 3 tahunan tanpa masalah apa-apa. Lalu kemudian dia dia handle satu project, dan dia pada umumnya desainer pasti download font. Oke ya, ini masalah font nih teman-teman. Dia download font di Dafont. Pas kerjaannya udah di publikasi, tiba-tiba kantornya dapat email dari Font Foundry, pembuat fontnya, yang fontnya itu dipakai dan dia minta loyalty karena fontnya dipakai. Oke. Jadi ternyata font yang di download itu bukan free untuk komersial ya. Dan akhirnya dibebankan ke si temanku ini, kena denda 12 juta. Agensinya nggak mau ikut campur karena yang milih font itu si desainer sendiri. Nah, ini kasihan ya. Makanya teman-teman hati-hati ya dalam penggunaan aset, entah font, gambar, atau apapun itu. Oke, baik. Yang ingin saya ingatkan ya pada kalian, karena kita kan hidup di dunia digital dan semuanya serba kita caplok melalui Google gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman. Ketika kalian memasukkan unsur teks, baik font atau picture atau gambar, kalian harus hati-hati gitu ya. Di Dafont atau di web-web font lainnya itu kan ada filter ya. Ketika kalian cari, itu ada yang tulisannya free for personal use, atau itu dia gratis untuk digunakan pribadi. Ada yang free for commercial use. Jadi sebaiknya kalau memang kalian itu adalah project yang memang komersial gitu ya, ketika launching nanti jangan sampai kena masalah. Nah, gunakanlah yang free for commercial use. Atau lebih aman kalian memang beli gitu, beli fontnya, karena ya mau nggak mau kalau perusahaan itu kan memang harus ada modal ya teman-teman ya. Jadi lebih baik memang beli tuh. Jadi hati-hati ketika kalian mungkin nanti bergerak di bidang desain, atau kalian nanti punya project, kalian freelancer punya project yang mana itu untuk kebutuhan komersial, itu harus dilihat betul-betul apakah unsur desain yang kalian pakai itu original atau kalian ngambil dari browser gitu ya. Jadi itu etikanya ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian memang ngambil, itu sebaiknya dikasih sumbernya. Kayak kalian mengutip ya, kita ngerjain skripsi itu kan harus ada sumbernya. Jadi jangan seolah-olah kalian melakukan tindak plagiarisme gitu ya, bahaya banget kan nanti kalau dituntut kan jadi masalah gitu. Jadi sebaiknya memang dipertimbangkan gitu ya ketika mendownload atau menggunakan desain-desain dari internet yang kalian found dari browser. Perhatikan betul bahwa itu benar-benar legal atau memang free for commercial use. Jadi boleh digunakan untuk kebutuhan komersial. Jangan sampai kalian nyarinya yang free for personal tapi kalian gunakan untuk komersial. Nah, ini contoh yang nyata banget ya. Ini yang kecil-kecilan aja ya, 12 juta tuh kecil kalau di desain, tapi kalau kalian nanti lihat case yang memang besar, perusahaan-perusahaan besar itu bisa sampai ratusan juta. Kayak perusahaan Milku itu juga ada kasusnya ya. Jadi gara-gara font juga teman-teman. Ternyata fontnya itu ya tidak digunakan untuk komersial, nggak free untuk komersial. Jadi kemudian si agensinya dituntut gitu sama yang bikin logo atau kemasan packaging ya waktu itu ya gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman semua dalam mendownload, kecuali kalian pakai buat pribadi itu it's okay, tapi untuk komersial berbahaya ya.
Oke, teman-teman, sekian dari saya. Jadi jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ketika Zoom meeting. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi minggu depan.